mantap. Cek, cek. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambung saya jauh ya. Dingin Bu. Iya Pak. Kita ulang lagi lah biar semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita awali pagi kita dengan untayan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tema kita pagi kini ya biasanya kaji kita tentang solat. Nah, kini kita hendak bahas tentang solat Bapak Ibu. Tema kita pagi kini judulnya Al-Muntazar. Apa Bu? Al-Muntazar dari kata intazara yantaziru. Muntazar muntazir. Muntazar itu dalam bentuk zorof. Zorof zaman atau zorof makan dalam bahasa Arab. Dari kata intazara artinya menunggu. Muntazar berarti waktu menunggu atau ruang menunggu. Ruang tunggu atau waktu menunggu. Dima tampeknya al-muntazar ko, bilo tampeknya tampeknya di liang lahat. Kalau kita menyebutnya alam kubur atau alam barzakh, di liang lahat. Bila waktunya mulai dari kita dikuburkan oleh saudara-saudara kita. Jadi Bapak Ibu, sesaat setelah kita dikuburkan, kalau kita meninggal ya, sesaat nanti setelah kita dikuburkan oleh saudara-saudara kita, lalu kemudian saudara-saudara kita balik, maka mulai dari saat itu kita telah berada di alam al-muntazar. Sampai nanti saatnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan bumi ini di yaumul akhir atau hari kiamat. Mulai dari kita dikuburkan sampai hari kiamat itu namanya al-muntazar.
Tampeknya disebut juga dengan al-muntazar. Kita lebih familiar menyebutnya alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh atau alam kubur. Apa yang terjadi di alam barzakh itu, apa yang terjadi di alam kubur atau al-muntazar itu, jadi setelah saudara-saudara kita pengantar jenazah itu pulang Bapak Ibu, Allah akan mengirim dua makhluk kepada si jenazah ini. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-50 Qaf ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kami tahu apa yang kalian masukkan ke dalam paruh bumi. Dalam paruh bumi itu ke dalam liang lahat. Kami tahu apa yang kalian masukkan ke dalam liang lahat itu. Wa indana kitabun hafiz. Dan kami punya kitabun hafiz. Buku catatan tentang seseorang yang dimasukkan ke dalam liang lahat itu. Jadi masing-masing kita kiranya Bapak Ibu membawa buku catatan. Buku catatan itu dari mana? Dari dunia. Buku catatan itu dari mana asalnya? Kita yang mencatat. Yang dicatat oleh malaikat rakib dan atid, malaikat pencatat, dan yang mendiktekan itu kita masing-masing. Bagaimana cara kita mendiktekannya? Dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita. Jadi apa yang awak ucapkan, yang awak lakukan, yang awak perbuat, semua itu dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada satu pun yang engkau ucapkan, jangankan diperbuat, diucapkan saja, illa ladaihi raqibun atid, kecuali semua itu dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Jadi dicatat Bapak Ibu. Di mana dicatatnya? Di kitabum marqum. Dalam satu ayat disebutkan, di ayat ini disebutkan kitabun hafiz, buku catatan yang sangat terjaga, yang terpelihara. Nah, buku catatan dunia itu beko di saat kita dikuburkan diserah terimakan oleh malaikat rakib dan atid ke malaikat yang ada di alam kubur yang nanti akan menanyai kita di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir. Nah, Bapak Ibu, hebatnya sesaat setelah kita dikuburkan itu, Allah akan kirim dua makhluk kepada kita semua masing-masing. Yang pertama, malaikat Allah, malaikat Munkar dan Nakir itu. Yang kedua, cacing-cacing tanah. Allah akan kirim cacing-cacing tanah ke kita. Cacing tanah tu bekonyo masuk ke dalam lubang hidung awak, masuk ke mulut awak, masuk melalui rongga mata awak, masuk ke dalam lubang telinga awak. Dan hebatnya Bapak Ibu, tempat pertama yang diurai untuk dimakan oleh cacing-cacing tanah ini, nyo akan masuk ke dalam mulut awak, langsung kemudian menuju ke sini. Apa namanya? Lambung kita. Maidatina. Masuk ke mulut awak, langsung ke lambung. Masuk ke telinga awak, langsung ke lambung. Masuk ke hidung, ke mata awak, langsung dia ke lambung kita. Jadi bagian pertama yang diurai, dimakan oleh cacing-cacing tanah dari anggota tubuh kita secara fisik itu adalah maidatina, lambung kita. Nah, di sisi lain, malaikat Munkar dan Nakir, dia akan mulai bentang buku catatan amaliah kita. Dan hebatnya Bapak Ibu, buku catatan amaliah kita tu beko, nyo akan terbagi menjadi ampe bagian tu. Ampe bab lah istilahnya. Dan bab yang pertamanya adalah babul maidah. Bab tentang lambung. Itu bab satunya. Artinya apa? Berarti bagian pertama yang akan kita pertanggungjawabkan di alam kubur itu adalah lambung kita. Lambung kita Bapak Ibu. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan dulu. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di babul maidah ini, di bab lambung ini minimal ada 3 isinya tuh.
Yang pertama, apa yang kita masukkan ke dalam lambung kita. Yang kedua, ba'a caranya kita memasukkannya ke dalam lambung kita. Yang ketiga, ba'a caranya kita beku mengaluan dari dalam lambung kita. Semua yang terkait dengan itu yang kita lakukan selama di dunia, apa-apa yang kita masukkan, ba'a caranya kita memasukkannya, ba'a caranya kita mengaluannya beko, semuanya catatan ada di dalam kitabun hafiz tadi. Malaikat akan tanya satu-satu. Malaikat akan tanya satu-satu tuh Bapak Ibu. Nah, terkait yang pertama ini, kita lihat dulu, tuntunannya kan sudah ada di dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis-hadis Rasulullah ada. Apa yang kita masukkan ke dalam lambung kita, ada tuntunannya. Surat Al-Baqarah ayat 168 misal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di permukaan bumi ko, tapi pastikan kata Allah halalan tayyiba, halal dan baik. Pokoknya kalau lai halal baik, makanlah kata Allah, silakan, bebas. Kama sewa mencari bebas. Yang penting pastikan halalan tayyiba. Itu di ayat 168 tuh. Di ayat 172 Allah tegaskan lagi, Al-Baqarah juga. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa yang kami rizkikan kepadamu, kata Allah. Maka Bapak Ibu, lengkaplah di situ bahwa apa yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita, syaratnya cuma duanya Bapak Ibu. Halal, baik. Pokoknya kalau lagi halal dan baik, silahkan. Nah Bapak Ibu, barangkali disikolah masalah itu muncul cie-cie. Bak kece orang tua awak Bapak Ibu, indak batu gadang nan membuat awak jatuh. Tapi apa? Kareke ketek. Kareke ko nan menarung awak ko. Iko nan menjatuhan awak. Artinya apa? Alun tantu proyek puluhan ratusan juta itu yang membuat awak jatuhnya ledo. Alun tantu proyek yang miliaran itu yang membuat awak jatuhnya. Bisa jadi hal-hal kecil itulah yang membuat awak terjatuh beko. Itu nan menjatuhkan awak beko. Apa hal-hal kecilnya? Contoh yang ngacok mencontohkan ibu-ibu. Bu, masih jago. Pagi-pagi ibu pergi ke pasar. Ke pasar mana biasanya? Pasar Seteba. Pagi-pagi pergi ke pasar Seteba itu agak ke belakang sekete, adalah kios lauk. Datang awak ke situ, nampaklah orang menjual lauk karang. Rancak-rancak lauknya. Tabayang dewa. Iko kalau dibuat gulai kepala lauk ko lama kumah. Babali lah lauk karang tadi tu bawa pulang. Tiba di rumah awak buat gulai kepala lauk. Lah awak masak, lah awak berasihan lauk tadi, lah awak masukkan ke kuali, lah awak agih santannya segala macam, awak aduk-aduk, awak kicok, kiranya kurang lama. Kurang lama gulai ko Pak. Bako kurang lama, daun ruku-ruku kurang. Baca lihat kamu ke rumah ndak ada tumbuh ruku-ruku kodo. Di samping rumah ndak lo batanam lo. Baliriklah ke pekarangan tetangga, nampak ruku-rukunya sedang segar-segar hijau-hijau. Cuman tetangga tu ndak di rumah, ndak lo ada pasannya tinggalnya do. Aba aka. Awak perlu ruku-ruku Pak. Gulai sedang tajarang, awak perlu ruku-ruku. Ruku-rukunya ada di halaman tetangga. Tetangga ndak di rumah. Aba aka biasanya. Ambil dulu Pak. Iya. Ambil dulu beko baru laporkan ya Pak. Iya. Iya gitu Bu. Iya. Ndak minta ke batangnya. Kadang-kadang iya. Uni ete ibu minta ruku-ruku ke dua tangkai yo. Ambil lah gitu kan. Inyo yang minta inyo lo ngecen ambil lahnya Pak. Ikut dan bedonya Pak. Awak yang minta awak lo ambil lahnya.
Nah, sudah itu mau kasih lo kayak tuh mah, mau kasih yo, iyo gitunya. Inyo yang mau kasih, inyo lo yang mayoan nan maranggeh ruku-ruku tetangga. Apa akad? Atau ya pakai cek tadi kan, ambil saya dulu napa? Beko kalau nyala pulang ngecek lah malah. Nah, yalah, awak ambil ruku-rukunya 2 tangkai, awak berasihan masuk ke gulai awak. Lah awak aduk-aduk gulai awak tadi. Lah masak gulai, makanlah awak jo anak keluarga lain. Kiranya Bapak Ibu sedang lama-lama mencuci kepala lawak tadi, tak cakik dia tulang. Maning goy. Aba akah. Aba status gulai yang awak masak. Ruku-ruku alun minta izin lah kedua. Awak lah meninggal duluan sebelum minta izin, Pak. Aba status gulai yang awak masak jo ruku-ruku alun minta izin kuah. Gulai ko beko kadi makan dak anak keluarga awak, jadi darah daging mengalir dalam tubuh anak-anak awak, Pak. Coba bayangkan itu tuh. Ayo. Iko bukan perkara ruku-ruku saya kedua. Alun beko daun kunyinya lai, alun sarainya lai, alun daun salamnya lai, alun daun jeruknya lai, atau mbek kolak awak ada pandannya bagai kan. Nah itu banyak lah Bapak Ibu, banyak tuh yang kebutuhan harian tuh. Apa akad tuh? Pernah enggak bentuk itu Bapak Ibu? Pernah enggak? Hah? Banyak kan? Acuk kejadian di tengah masyarakat kan? Ya, cuman Bapak Ibu, sebenarnya pesananmu bukan itu. Sebenarnya pesananmu kalau awak yang rajin bertanam-tanam, kecian ke tetangga awak. Kalau awak yang rajin bertanam, kecian ke tetangga awak. Uni, ete, udah apa? Kok paralu daun kunyi ambil selai kuah. Jadi bilo saya ambil halalnya Bapak Ibu. Bilo saya ambil halalnya. Kok perlu tulis di pagawa tuh, silakan ambil bagi yang membutuhkan. Tuhan, tulis di pagawa tuh. Kiranya beko nampak lewatlah orang membawa becak mencari barang-barang bekas Bapak Ibu. Nampak daun kunyit awak sedang rimbun deh nyorambah. Ada tulisan di situ mah. Ambo yo perlu gini kok mah gitu kan. Ambo yo butuh mah gitu kan. Nah, silakan ambil bagi yang membutuhkan. Ambo yo butuh gitu kan. Nyorambah daun kunyit tadi. Alin apa? Ini dapat ada kan? Itu dia. Itu banyak kejadian-kejadian yang ringan-ringan seperti itu Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat banyak. Maka kalau awak rajin bertanam kecian ke tetangga awak supaya tidak jadi beban beko jadinya. Kok lupa benar misalnya tetangga awak mengecek, awak dah ikhlaskan dulu, awak lah ngecek dulu. Nah gitu dia. Tapi jangan pakai deal-dealan loh. Kadang-kadang kan kawan ada loh pakai kok perlu daun pandan ambil seleko, tapi lagi yang mau kolak semangkok deh. Kan seru dia tuh. Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang kecil, jangan-jangan Bapak Ibu, beko gara-gara daun kunyi itu nan mana ruang awak biswa. Daun ruku-ruku, sarai, daun salam dan ketek-ketek itu nan kemana ruang awak biswa. Iko yang kita khawatirkan. Salamukolah bara banyak daun kunyi kawan tambiak awak. Alun minta izin. Nah, itu yang lalu itu. Itu dicatat tuh, tercatat di kitabun hafiz itu. Tercatat di kitabun markum itu. Nah, berapa banyaknya tuh. Nah, minta ikhlaskan lagi nilai. Kok serius sama Bapak Ibu? Dan karena itu akan dimintai nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyobantunya seketeknya Bapak Ibu. Nyobantunya seketek, tapi pertanggungjawabannya luar biasa itu. Coba kecek tadi, jangan-jangan beko cuman gara-gara daun kunyit 3 alai itu nan menaruh awak bisu, itu nan mambe awak bisu. Iko yang awak khawatirkan. Iko tiok dibuka lembaran itu dek malaikat, itu sesinya daun kunyit. Ruku-ruku. Nan bambi alun minta izin gua. Kalau lah minta izin mana tuh kan? Yang nak minta izin gua, itu sesinya bisa. Kan kacau tuh jadinya tuh. Kecanya, Bu Ani, ada Bu Ani. Lain ada Bu Ani. Lain ada Bu Ani. Bu Ina lah Bu Ina. Bu Ina ada lah. Lain ada Bu Ina. Ada aja Bu Ina.
Ada kacau. Buat alai, buat hati ada aja. Kalau nak ada buat hati, bu ita lain tak ada. Ada juga. Kacau kau. Bu ita ni kan. Iko kalau dicari aku isi buku catatan kau daun kunyit. Seisinya mak. Jadi mbak dulu selama di dunia kecek malaikat besok di alam kubur. Apa jawaban kita? Iko kuah. Ini dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Dipertanggungjawabkan kasadonya tu. Maka kok lah aduh tambi ada awak bayi kini capek. Capek minta izin. Capek minta karilaan awak. Tak cukup awak di waktu takziah. Waktu takziah kan beko minta karilaan Ustaz. Iyalah. Waktu takziah, Bapak, Ibu-ibu, kok aduh. Apa namanya kok? Bareh nan bagantang, pitih nan bilang, amin nan batai, rokok nan batang segala macam. Kok aduh daun kunyi, daun ruku-ruku, daun salam, daun batang sarai. Apa ibu nan tambia de almarhumah ko, tolong diikhlaskan yo. Iyo kece orang yang hadir, kan gitu. Waktu tabali itu kan, iyo kece orang yang hadir. Kironya Bapak Ibu, apakah itu sudah halal? Belum tentu. Kironya orang yang punya daun kunyi ko nyopai keluar kota lo hari itu. Dak lo satunya takziah lo. Dak ikut lo melayat lo. Kacau aja jadinya kan. Kacau aja jadinya. Dan semua itu masih tercatat lagi. Tuh Bapak Ibu. Nyu gara-gara yang sakit kok kadang-kadang bisa merusak Bapak Ibu. Mako kalau kita yang bertanam-tanam rajin bertanam-tanam bantu itu tuh sampaikan ke tetangga awak kok perlu ambil saya lah sehingga bila saya tetangga awak ambil halal. Nah itu caranya. Oke. Kalaulah tidak gara-gara itu Bapak Ibu tidak akan mungkin dulu Idris sampai harus mengarungi sungai sampai ke hulu sungai itu untuk minta dihalalkan apel lanyi nalah tagigi itu. Pernah dengar ceritanya kan? Cuman sagigi apel konyo Bapak Ibu, tapi nyo harus mengarungi sungai bahkan harus sampai Karajolo di ladang tuh setahun tanpa digaji. Untuk apa? Untuk menghalalkan buah apel nan lata gigi itu, nan lata makan tuh. Karena nyo sadar walaupun sagigi nyo beko menjadi darah mengalir dalam tubuh. Ada darah yang tak halal mengalir dalam tubuh itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Nah, itu yang dilakukan kemudian oleh Idris luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Nah, maka apapun yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita, kata Allah pastikan halalan thayyibah, halal dan baik. Pokoknya kalau lagi halal lagi baik silakan makanlah kata Allah. Silakan. Nah, itu dia. Oh, lahnya ikhlaskan Ustaz. Nah, kalau lahnya ikhlaskan alhamdulillah. Koknya ikhlaskan misalnya lahnya pasan tadi Ustaz. Sebelum nyopai sampaikan dulu. Nih, kau perlu daun kunyit ambil selai kau nih. Lahnya pasan bilo saya ambil lah. Kece inyo kan? Kece inyo. Walaupun lahnya pasan mana bantu itu Bapak Ibu tetap awak agak-agak juo. Ya kalau tinggal daun kunyit kawan kau tinggal 2 lai ajan diambil aja lai. Ya kadang-kadang ya mentang-mentang lah diizinkan mau satu lah halalnya. Jadi daun kunyit kawan tinggal 2 lai lah awak ambil juga kan. Kironya yang punya daun kunyit kau beko pulang sore pulang Karajo nyo singgah di kedai. Nih, lai ada jo lauk tadi pagi lai. Oh lai kau ada 2 bungkus ya katanya. Dia taraga amu membuat gulai mah. Nyo bali lo lauk sanjo-sanjo tu Pak. Itu di kedai nyo bawa pulang tabayang dan nyo ndak membeli langkuk lah tu. Nyo lah tabayang lah daun kunyit amu masih ada 2 lai di rumah. Ndak usah beli langkuk lai gitu. Nyo bawa pulang tiba di rumahnya masak. Kiranya pas kamu masak tu dicalik daun kunyitnya lah meranggeh. Abah kutuk jatinya tu. Nah, itu dijago-jago. Nang seketek-seketek tu dijago-jago. Kalau lah terlanjur Pak Ustaz, kalau lah terlanjur bayi ya. Misalnya lah 7 tahun yang lalu awak ambil daun kunyit kawan misalnya kan daun kunyit tetangga awak misalnya kan bayi ya. Baca cara membayinya, ya sampaikan kini. Ambo 7 tahun yang lalu ambil daun kunyit sekian wah. Tolong ikhlaskan ya nih. Oh jadi kau nan ambil daun kunyit ambo dulu. Keceknya kan. Ambo memasak waktu itu tuh
Ndak lama anda mencari daun kunyit amu lama ranggeh waktu itu kiranya kau nan mambiak yo. Ndak lama jadinya suami yang laki mau makan jadi karena gulai kau ndak pakai daun kunyit le doh sini. Kacau Bapak Ibu. Ndak namanya mengikhlaskan baal itu. Iku yang awak khawatirkan. Tapi kan ndak kan sampai bantu itu bana awak bertetangga do Ustaz. Iyalah. Cuman agak-agak itu perlu. Karena supaya ndak rusak kita bertetangga berkeluarga badun sana. Itu perlu benar tuh. Oke Pak Ibu. Kalau dulu misalnya dulu awak sama-sama mengontrak misalnya kan. Awak sama-sama mengontrak, yang kawan kontrakan sabalah konyo rajin bertanam, awak lahir rajin lo cuman rajin memanen. Nah, kini ndak batamunya ledo. Nyo ndak batamunya ledo, entah di mana membeli rumah nak tantu di kami lo Ustaz. Ba caranya membayarnya lai, maka banyak-banyak bersedekah. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan perbuatan baik supaya tamhuha, supaya terhapus dia, supaya tapuhnya. Nah, maka banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak berinfak. Nah, ibaratnya Bapak Ibu, daun kunyit kalau 2 lei, aduh salah wahiko 2 lei, Pak. Bu? 2 lei? Lainnya 2 lei salawai kukuah. Nah, tutu je infak sedekah. Barang infak sedekahnya, ada daun kunyit apa warnanya? Hijau. Supaya capek tak tutunya, supaya capek hilangnya tutu je warna merah. Kalau salawai kuku berapa warna merahnya tuh? Ada agak nama lain. Dah. Masukkan nama lain ke kotak, ke ketidiang dah. Masukkan. Itu pembayarannya. Asal lah, tak boleh mahal jadinya kan. Tak boleh mahal, daun kunyit 2 lainnya, bayunya 600.000 kan lumayan tuh. Alhamdulillah kan. Itu dia Bapak Ibu, itu caranya. Atbi'is sayyi'atal hasanata kata Rasulullah, supaya tamhuha, supaya terhapus keburukan-keburukan yang pernah terlakukan itu. Nah, itu yang pertama. Maka apa yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita, pastikan halalan thayyibah, halal dan baik. Yang kedua, cara memasukkannya ke dalam lambung awak. Kinilah awak cari sumber makanan yang halal Ustaz. Lah terhidang makanan minuman yang halal bagi kita. Kalau mineral lain halal. Tapi kalau aqua haram kan untuk sekarang haram. Ya, untuk sekarang haram karena sudah diharamkan oleh MUI kan. Nah, kalau mineral halal. Ya, kalau yang berafiliasi ke situ, ke Yahudi itu haram untuk sekarang. Ya Bapak Ibu, haram untuk sekarang. Karena itu akan berafiliasi ke sana sehingga hasil dari penjualan ini sebagiannya akan dikirim ke Yahudi itu untuk membeli peluru menghancurkan saudara-saudara kita yang di Palestina. Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang di Palestina itu berjuang untuk mempertahankan, itu bukan hanya bumi Palestina yang dipertahankan Bapak Ibu. Banyak tuh pertimbangannya tuh. Bukan hanya sekedar minyak yang ada di bumi Palestina, bukan hanya sekedar Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, bukan hanya sekedar apalagi bumi Palestina itu buminya para nabi, bukan. Tapi itu di bawah dan di atas itu sampai ke langit tuh Bapak Ibu. Di atas bumi Palestina itu ada abu-abu sama. Ada pintu langit. Ada pintu langit. Dari pintu langit itu tercurah rahmat Allah nantinya. Dari pintu langit itu tercurah rahmat Allah. Jadi langit itu berpintu, ya. Langit itu berpintu dan salah satu pintunya itu ada di Palestina. Dari mana tahu awak langitnya berpintu langit? Berpintu enggak langit? Berpintu. Dari mana tahu awak langit itu berpintu? Dari surat Al-A'raf ayat 40. Ada itu. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mendurhakai ayat-ayat kami tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Nah, jadi tidak dibuka pintu langit. Jadi langit itu berpintu dan salah satu pintunya ada di bumi Palestina. Makanya Bapak Ibu, Nabi itu di Isra Mi'raj itu harus ke Palestina dulu. Dari Masjidil Haram ke Palestina dulu. Dari Palestina barunya naik lewat pintu langit. Tidak langsung dari Masjidil Haram naik. Karena dari atas Masjidil Haram itu tidak ada pintu langit nanti.
Nah lanjut. Allah alam di situ. Maka bantulah saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Dan salah satu cara membantunya dengan tidak mengkonsumsi, membeli dan segala macam produk-produk yang berafiliasi ke sana. Itu dia. Dan sekarang nanti insya Allah akan diadakan long march ya untuk membangun soliditas kita, membantu saudara-saudara kita di di Masjid Raya Sumbar ya sampai ke kantor gubernur nanti. Bapak Ibu pagi ini kalau sanggup, kalau ada kesempatan silakan hadiri supaya nampak umat Islam itu bersatu membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Dah lanjut. Kinilah terhidang makanan yang baik Ustaz. Lah awak cari sumber makanan yang halal, lah terhidang makanan yang baik. Yang kedua lagi, ba'acaru memasukkannya ke dalam lambung awak. Maka turunlah kemudian tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adabul akli wasyurbi. Adab tata cara makan dan minum. Nah, banyak itu hadis-hadisnya Bapak Ibu. Hadis-hadis tentang cara makan dan minum. Kamu sampaikan satu atau dua hadis saja. Hadis yang pertama hadis Muslim nomor hadis 2019 yang hampir sama dengan hadis Muslim juga nomor hadis 2020. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Kalau kamu hendak makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Kalau kamu akan minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan minumnya dengan tangan kiri. Jadi kenapa kita dilarang makan minum dengan tangan kiri oleh Rasulullah? Karena setan itu makan minumnya dengan tangan kiri. Begitu kata Rasulullah. Maka di hadis berikutnya itu disampaikan, la ta'kulu bishimal. Janganlah kamu makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Karena setan itu makan dengan tangan kiri. Itu dia. Nah, Bapak Ibu, kita makannya pakai tangan kanan, tangan kiri. Tangan suuk, tangan kiri. Lai tangan suuk ya Pak? Alhamdulillah. Ya tangan suuk Bu? Alhamdulillah. Awak ambil contoh kereke ketek saja lah beliau. Mana ketek sila? Makan bakwan, gorengan. Makan bakwan pakai tangan kiri, tangan kanan dulu. Ayo. Lai kanan ya Pak? Lai, alhamdulillah tangan kanan lah, masuk ya tangan kiri awak. Tapi kiranya Bapak Ibu makan bakwan kok pakai lado kutu. Makan bakwan kok pakai lado kutu. Lado kutunya masuk je tangan kiri, tangan kanan. Itu dia Pak. Bakwannya enggak jadi masalah dah Pak. Lado kutunya kok yang jadi masalah. Kadang-kadang cik bakwan lado kutunya 3. Jadi makan jo tangan kanan sekali, jo tangan kiri 3 kali. Itu kalau cik bakwan. Kok nyampang sekali duduk tu habis bawa nampek dia Pak. 2 balik lado kutunya. Dicatat dia malaikat, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, tangan kiri, 2 balik. Panuh buku catatan awak, dek makan dia tangan kiri. Cuman lado kutu saja Bapak. Nah, itu baru bakwan tuh. Assalamu kok lah bara bakwan habis dia Pak. Ada gak seratih buah? Kok ada gak seratih? Berarti lado kutunya 300. 300 lado kutunya Pak Ibu. Kok 300 kok di tangan kiri? Itu bayangan itu Bapak Ibu. Kalau sekali duduk masih mending je lah. Kalau selama duit sekian banyak. Banyak jadinya. Itu baru lado kutu, itu baru bakwan. Alun risolesnya lain, alun pastelnya lain, alun beko misalnya. Apa namanya kok makan sate misalnya kan? Makan sate, kadang-kadang sendoknya lah hijau tangan kanan, tapi tusuk satenya masuk aja tangan kiri. Makan bakso misalnya, kadang-kadang lah hijau tangan kanan karena awak pegang sendok pakai tangan kanan, tapi bakso kok kan tiap di sendoknya berguling-guling, mau bulet. Ada garpu di tangan kiri, tusuk masuk aja tangan kiri. Banyak lagi. Dan semua itu dicatat oleh malaikat, dimintai pertanggungjawaban besok. Itu dia. Oke, satu lagi lanjut hadisnya. Iko mulai menggoda lo. Allah. Oh sampai jam berapa? Bebas.
Pokoknya awak kan saya rabak pasisia. Anak orang di padang gantiang pai bermain ke tengah sawah. Kalau janang selesai menatiang awak berhenti ceramah. Setuju kan? Ya, awak tunggu saja janang selesai menatiang. Awak berhenti ceramah lah ya. Tip. Hadis yang kedua Bapak Ibu. Hadis Muslim juga nomor 2023. Apa kata Rasulullah? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Minum tagak kiranya ndak boleh do. Jadi kalau minum tuh duduk. Duduk. Kini jangankan minum, makannya tagak. Jangan makan tagak. Tapi awak makan kan lain ndak tagak do kan Bapak Ibu kan. Ibu-ibu makannya tagak atau duduk? Hah? Lagi duduk Bu, sudah awak membeli lawak tadi itu nak, beli lawak karang tadi itu, keluar awak dari pasar tu, tiba di muka nampaklah orang menjual lansek. Pak, beras kilo, boleh 1.000. Lima nih kau, olah ibu, cubalah deh ibu. Awak cuba, tagak atau duduk? Tagak juga jadinya. Sebelah orang menjual lansek, kok aduh loh orang menjual rambutan, lah nak nio lo merah-merah rambutannya. Beras kilo kok Pak? Boleh 1.000 Bu. Ini manis lah, cubalah 1.000. Awak cuba lo balik tagak atau duduk? Tagak lo balik. Sebelah orang menjual rambutan, kok aduh lo orang menjual jeruk, nyokuba anda tukang jeruk kok 10.000 sekilo, 10.000 sekilo kisahnya kan. Cubalah Bu, kalau nak mani bekon enggak usah jadi membeli. Awak cuba. Tagak atau duduk? Tagak atau balik. Banyak jadi. Itu baru sekali ke pasar baru tuh ikut tiap minggu ke pasar. Kok itu sedang terjadi kan kacau tuh. Apalagi kini Bapak Ibu, kini ditampek-tampek baralek. Banyak tuh kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi kalau ada undangan, misal Bapak Ibu dapat undangan pesta di gedung misalnya kan, kini ada namanya standing party, pesta makan tagak. Dipestakan makan tagak ke Bapak Ibu, sangat memprihatinkan. Jadi ya kan namanya sekali Ustaz Bapak Ibu, pesta makan tagak itu sangat berbahaya. Bako berbahaya kalau pesta makan tagak itu acok dilakukan, maka hadis Muslim 2023 ini dianggap nanti tidak berguna lagi. Tidak akan diperhatikan lagi oleh manusia itu. Banyak lagi Bapak Ibu. Boleh anak-anak apa? Makan sate cerocok. Pernah makan sate cerocok? Lain kan? Tagak atau duduk tuh? Tagak. Lain duduk nah? Oh lain duduk. Pakai tangan kanan, tangan kiri. Lain tangan kanan. Alhamdulillah. Jo, sate 2.000 Jo. Nyambian lah deh Jo tadi itu nyubuan corocoknya. Apa dawak nan ketujuh? Ketupek cek, keripik cek. Nyubuan corocoknya, nyomasukan ketupek, nyomasukan keripik, nyagi kuah, nyagi bonus lidi nendak badagiang. Nah, sudah itu makanlah anak kita tadi lain, makan sate corocok. Lahi duduk katanya kan, lahi duduk Ustaz, lahi pakai tangan kanan, yolah pegang corocoknya akan, habis ketupeknya, habis keripiknya, kuahnya, ndak ada tinggal do, kuahnya kau bagi kau, tangan kiri tuh Bapak Ibu, perhatikanlah banyak lagi Bapak Ibu, banyak lagi. Nah itu dia. Oke, lanjut. Kini mako keluarlah tuntunannya dalam Mukhtasar Fiqhil Islami itu ada adabul akli wasyurbi namanya. Adab makan dan minum. Bahkan cara duduknya pun dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Banyak lagi, panjang lagi itu Bapak Ibu. Kalau makan itu duduk kata Nabi. Dan duduknya bentuk ikhwah. Ada cara duduknya Bapak Ibu. Ada cara duduknya dituntunkan juga. Payah mana Ustaz? Bukan payah, bukan menyulitkan, tapi di situ ada rahasia besar di situ. Ada rahasia besar di situ. Dah lanjut. Maka caranya awak memasukkan ke dalam lambung kita tuh pastikan sesuai dengan tuntunan-tuntunannya. Ketiga,
Sumber makanan lah awak cari yang halalan thayyiban, lah awak makan dengan sesuai dengan adab-adabnya. Awak makan pakai tangan kanan, awak dudukan, baca doa segala macam, lah kanyang pari awak. Yang ketiga leh. Apa yang ketiga? Ba'a cara mengeluarkan dari dalam lambung awak. Mengeluarkan sesuatu dari dalam lambung, semua itu juga dituntunkan oleh Rasulullah. Itu menunjukkan sempurnanya Islam. Sudah ada kok, sampai tetek bengek itu diajarkan oleh Rasulullah. Contoh meludah Bapak Ibu, meludah. Ada hadisnya kok meludah. Ada hadisnya. Hadisnya riwayat At-Tirmizi nomor 16. Al-basbu 'anit tariq khati'ah fa'alaiha ratmuha. Meludah di jalan kata Rasul, itu enggak boleh. Di jalan-jalan yang dilewati orang. Itu enggak boleh kiranya udah Bapak Ibu. Jadi kalau ada jalan yang dilewati orang, itu enggak boleh meludah di situ. Meludah di jalan itu adalah sebuah kesalahan. Fa'alaiha ratmuha, dan kita akan dituntut karena kesalahan itu. Kok enggak boleh meludah di jalan Ustaz? Iyo kalau nan keluar dari muli awak tu intan, berlian, zamrud, mustika, mutiara, biduri. Iko nan keluar dari muli awak tu hijau-hijau. Kalau hijau-hijaunya lumut sungai Dareh bisa dibuat betul aki. Iko hijau-hijaunya digerubungi samui jajuk orang denyo kan. Kalau orang jajuk, kalau orang jijik berarti orang tak nyaman. Membuat orang tak nyaman itu yang tak boleh sebenarnya. Membuat orang tak nyaman itu poinnya. Jadi tak boleh. Jadi kalau awak kemeludah apa caranya Ustaz? Di pinggir-pinggir. Jangan di jalan yang langsung dilewati orang, di pinggir-pinggir jalan. Kalau ada got, masukkan ke got. Kalau tidak ada got, di pinggir-pinggir jalannya itu kita meludahnya. Kalau awak kemeludah juga. Kini Bapak Ibu, tidak di jalan saja meludah roh. Dari atas motornya meludah. Dari atas Honda meludah. Sedang kancang-kancang naik Honda. Tabatu. Hanya lapihan saya. Tabang-tabang ludah. Pernah nak menceliknya? Pernah kan baru? Ya, kadang-kadang kawan di belakang sedang tersasak lo. Tidak lo pakai helm lo. Tiba di kanyang kawan kan? Kalau tiba di kanyang masih lumayan Bapak Ibu. Kiranya kawan yang di belakang kok sedang menguak lo. Masuknya bulet-bulet beko kan. Kan kacau jadinya tuh. Nah, cuy itu hijrahnya kan. Hijrah dari mulut yang satu ke mulut berikut kan. Kan kacau jadinya tuh. Cuy itu bana Islam mengajar menuntunkan Bapak Ibu. Sampai meludah pun dituntunkan oleh Islam itu. Itu dia. Oke, jadi kalau awak kemeludah, kalau awak naik motor tuh kalau kemeludah, lambean lah motor awak dulu. Jangan sarang kancang juga meludah. Lambean dulu. Meludah di pinggir. Kalau kemeludah, meludah lah. Boleh kok. Tapi meludah di pinggir. Kalau pakai oto, Pak Ustaz, siapkan tisu di oto. Itulah gunanya tisu tuh. Jadi kalau awak kemeludah, tidak mungkin minggir, pakai tisu. Tidak ada tisu, dah Ustaz. Ayo dan dulu sebalik. Ya masuk yo, oto terbalik tisu nak terbalikan awak yang melalui namanya tu. Tu di lampu merah tu banyak orang ngeliat tisu tu. Kan awak yang cari masalah namanya tu. Tu. Jadi lengkap, sempurna Islam itu. Itu baru lewat atas. Lewat bawah juga seperti itu. Mengeluarkan sesuatu dari bawah juga sudah ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buang air misalnya kan, buang air. Ada tuntunannya di hadis riwayat Ahmad 5236 itu. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu akan buang air, carilah tempat yang tertutup. Kalau kamu akan buang air, cari tempat yang tidak ada lubang. Bako bantu itu, beko dikhawatirkan ada hewan nan katanya ayo. Iko indak dek maleh pai ka WC, balapehan se dibalik bungurang. Ada yang bantu itu kan? Kalau ndak beko ada bungo, nyo tagak di balik batang karambia. Nyo lapehan di bawah batang karambia, di bawah batang karambia tu. Padahal kadang-kadang Pak Bu, di bawah batang karambia itu ada samui. Samui sedang bagalik-galik nyo anaknya, jo cucunya, jo minantunya, sedang reunian bagainya jo kawan-kawannya samui itu. Awak buang air di situ bagi awak iyo sakete, bagi samui. Oh, banjir Nabi Nuh tu mah Pak. Angin lah kan. Tadi ayo samui, jangan-jangan beko larva gunung Semeru tiba kecilnya kan. Tadi ayo samui dengan Bapak Ibu. Cuy itu hebatnya Islam menjaga sampai-sampai kasamui dijaga oleh Islam. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin.
Islam itu pemberi, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya manusia yang dijago, sampai ke hewan kecil sekalipun dijaga oleh alam. Dijaga oleh alam. Maka kebiadaban orang-orang Yahudi itu dia. Islam, kalau di dunia Islam Bapak Ibu perang itu tidak boleh sedikit pun diarahkan ke orang-orang sipil, tidak boleh itu. Anak-anak tidak boleh dibunuh, perempuan-perempuan tidak boleh diganggu, orang-orang tua tidak boleh diganggu, bahkan jangankan itu, pohon-pohon pun tidak boleh diganggu kalau perang itu. Jadi itu hebatnya Islam. Iko indah rudal-rudal nyuarahkan ke pemukiman-pemukiman warga. Anda kurang ajarnya tuh. Nah, kurang ajarnya biadabnya tuh. Maka wajarlah kemudian kalau dunia mengutuk perbuatan aksi orang-orang Yahudi itu. Islam sangat mulia, semuanya diatur di dalam ajaran agama kita. Bukan hanya kita, tapi alam semesta ini diatur oleh ajaran agama kita. Itu hebatnya. Oke Pak Ibu, nah, selesai jangan menit. Allah Pak, Allah mah kalau yang itu tuh. Yo pakai urang pesisir tadi, rabak pesisir tadi apa? Anak orang di padang gantiang, Pak Ibu main ke tengah sawah. Kalau janang lah selesai menatiang, kita selesai ceramah. Berhenti ceramah dah. Baik, jadi Bapak Ibu, urusan lambung itu urusan pertama yang akan kita pertanggungjawabkan besok, dan pertanggungjawaban itu sudah dimulai sejak kita baru saja dimasukkan ke dalam liang lahat, alam barzakh, alam kubur atau alam al-muntazor itu. Maka berhati-hatilah kita terkait dengan lambung ini. Mudah-mudahan jangan sampai bisu urusan lambung yang kecil-kecil itu yang mambe awak, itu yang menaruang awak bisu masuk ke sarugonyo. Itu yang kita khawatirkan. Ya, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi buku catatan amaliah kita itu, mari kita yang salah kita perbaiki, yang kedepannya kita isi dengan sesuatu yang indah. Semoga nanti ketika dibentangkan buku catatan kita, yang terbentang itu adalah catatan-catatan terbaik. Maka akan ketemulah nanti doa yang kita selalu munajatkan. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikan kuburan itu sebagai taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan kuburan itu sebagai jurang atau corong dari corong-corong neraka, jurang-jurang neraka. Bila kuburan itu menjadi taman surga, kalau buku catatan amaliah kita catatan-catatan yang baik. Bila kuburan akan menjadi curang atau jurang neraka, kalau yang dibentangkan oleh malaikat itu daun kunyit, kur yang alun minta izin. Itunya. Oke Bapak Ibu, barangkali itu untuk pagi kini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.